Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reva Syahla El Fairuz, NIM 12070300036. Saya mahasiswa jurusan Fisika UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Tina TI, yaitu analisis rangkaian DC. Yang pertama, seperti di sini, dibuka dulu aplikasi Tina TI-nya dan kemudian kita membuat rangkaian dengan 3 buah resistor dan 2 buah sumber tegangan. Kemudian setelah membuat 3 resistor dan 2 buah sumber tegangan dihubungkan dengan kabel. Tapi untuk besar resistor 1 yaitu 2 ohm, besar resistor 2 ohm, dan besar resistor 3 1 ohm. Dengan tujuan di sini itu mencari berapa arus dan tegangan yang ada di pada resistor 3 dengan kekuatan resistornya yaitu 1 ohm. Kemudian setelah itu kita tinggal menyambungkan. Kemudian setelah ini dibuat, tidak lupa ground-nya. Setelah ground, kita harus mengecek dulu apakah rangkaian ini tidak ada yang terputus atau enggak yang belum tersambung dengan cara analisis IRC. Bahwa di sini ada satu warning, berarti kemungkinan rangkaian ini belum rapih dan harus dibenarkan dahulu. Dicek lagi apakah harus isinya 0 error dan 0 warning. Oke. Kita cek lagi rangkaian ini dan sudah tidak ada error atau enggak warning, dalam arti rangkaian ini sudah benar, semuanya sudah tertutup rapi. Kemudian kita mencari atau menganalisis berapa tegangan dan arus yang ada di R3 ini dengan cara analisis DC analisis tabel of DC result, dan dilihat bahwa hasil di arus di R3 yaitu sebesar 7,5 dan tegangan di R3 dengan hambatan 1 ohm ini sama juga 7,5. Hal ini dibuktikan dengan hitungan manual analisis rangkaian DC ini menggunakan 3 cara. Cara yang pertama, hukum Kirchhoff Ohm. Yang kedua, teorema Theo-Levin. Yang ketiga, teorema Norton. Nah, sebelumnya diketahui bahwa hasil dari ketiga teorema dan cara metode ini menunjukkan bahwa I1, I3 atau arus di hambatan 3 yaitu sebesar 7,5 ampere dan untuk tegangannya sebesar 7,5 volt. Jadi bisa disimpulkan bahwa
Hasilnya pun jika disimulasikan menggunakan aplikasi Tina TI, yaitu hasilnya sama sesuai dengan perhitungan. Oke, selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan dan mensimulasikan benar apa tidaknya menggunakan aplikasi LT-Spice, berapa tegangan dan arus yang berada di R3. Sebelumnya, kita harus membuat dulu rangkaiannya terlebih dahulu. Setelah resistornya terpasang, kemudian dicari sumber tegangannya. Sama seperti aplikasi yang Tina TI, bahwa R1-nya dirubah menjadi 2 ohm, R2-nya dirubah menjadi 2 ohm, dan R3-nya yang dicari dirubah menjadi 1 ohm. Kemudian untuk tegangan sumber 1, 10 volt, dan untuk tegangan kedua sebesar 20 volt. Kemudian dihubungkan dengan kabel, dengan wire, agar rangkaian ini terhubung. Setelah memasukkan semuanya, resistor, hambatan di R1, R2, dan R3, maka kita bisa mensimulasikan dengan memencet tombol orang yang sedang berlari, maka akan muncul stop time-nya menggunakan 1M. Oh ya, di sini kita belum memasang ground. Yang kita butuhkan ground. Kemudian kita pencet run, dan muncul tabel atau layar hitam. Kemudian dengan tanda yang ini kita bisa mengetahui berapa arus yang ada di R3 dengan hambatan 1 ohm ini. Bisa dilihat bahwa hambatannya itu 7,5 ampere. Arusnya 7,5 ampere. Dan untuk tegangannya sama sebesar 7,5 volt. Bisa dibuktikan bahwa dengan menggunakan simulasi seperti LT-Spice dan Tina TI tadi, dan dibuktikan dengan 3 metode analisis rangkaian DC secara manual, ketiga hasilnya yaitu sama. Di aplikasi LT-Spice ini juga menunjukkan bahwa arus yang ada di R3 dengan hambatan 1 ohm ini 7,5 volt, dan untuk tegangannya itu sama sebesar 7,5 volt. Oke, demikian pembahasan tentang analisis rangkaian DC pada simulasi Tina TI dan LT-Spice. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.